Oke. Tetap aktifkan kameranya ya. Dengarkan absennya. Arfiona. Mana Arfiona? Arfiona. Gak ada. Giska. Bong Mary. Kristabel. Farah. Ada Farah? Ada Farah? Farah ini ya, udah dari kemarin loh. Udah 3 kali dia nggak masuk setelah libur. Gabriel Senggam. Gabriel Senggam nggak ada ya. Gabriela Sinaga. Jenny. Jelita. Joli ada Joli. Kevin. Luis. Nggak ada. Michael. Aduh, tak ada ya. Justin. Seren. Ada Seren. Singkop. Stephen. Ada Stephen. Viola. Ada Viola. Dava. Firki. Nggak ada. Oke lah. Nanti kita ini. Bisa kalian dengar suara Miss di sana? Bisa. Halo? Bisa kalian bisa ya? Bisa kalian dengar suara Miss? Bisa ya? Oke, dengarkan dulu ya. Sebentar. Sebentar. Sebentar ya, Nak. Nanti kita selesai sesi pertama jam 10 ya. 1 jam aja. Jam 10. Jam 10 sampai 11.30. Jam 10. Dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 kita ini. Ya. Oke? Saya lihat di jadwal jam 8. Iya, emang wali kelas belum ngasih tahu. Oke. Udah. Nah, kita mau apa? Mau belajar. Ambil bukunya. Ambil bukunya. Ambil bukunya. Terus puisi kemarin. Puisi. Udah. Nah, sekarang kita masuk pada oke, sebentar ya. Puisi rakyat. Kita sampai di mana untuk puisi kemarin? Aktivitas 8 halaman 24 menit. Oke, aktivitas 2 ya. Halaman aktivitas 2. Aktivitas 2 ya, 2. Oke. 200 ya. Halaman 200 kan? Aktivitas 1. 249. 249. Puisi belum kita ya? Kita? Oh, kita belum puisi? Belum. Augustin?
Belum masuk puisi. Belum puisi. Hah? Belum. Berarti 249 ya. 249. Belum, karena terakhir halaman 249. Oke. Udah dikerjakan itu 249. Dua, Udah dah. lupa kirim. Kirim lah. Oke, apa judulnya itu? Judulnya? Hah? Gimana? Mana? Kera yang rakus ya. Oke. Kera yang rakus. Siapa yang mau baca nih? Bacalah Justin. Gimana isinya itu semua? Justin. Ya. Pada suatu hari singa sama jadi kelompok penduduk penghuni hutan rimba jadi khawatir. Mereka tidak mempunyai raja lagi. Beberapa lama seluruh penghuni hutan berkumpul untuk memilih para raja yang baru. Pertama yang dijalankan adalah Madam Sel. Tapi Madam Sel berkata, jangan melihat manusia saja, aku sudah lari ketakutan, ujarnya. Kalau begitu badak aja, kau kan amat kuat, kata Mida. Tidak, aku kurang baik. Aku telah menabrak berkali-kali. Oh, mungkin gajah saja lebih raja dibandingkan manusia, ujar binatang-binatang lain. Aku tidak bisa berkelahi dan gerakanku amat lambat. Sahut gajah. Penghuni hutan menjadi bingung. Mereka belum menemukan raja pengganti. Ketika hendak bubar, tiba-tiba Nakala datang. Manusia saja yang menjadi raja, dia kan yang sudah membunuh sang raja. Tidak mungkin dipasukan. Coba kalian perhatikan aku mirip dengan manusia, bukan? Maka akulah yang cocok menjadi raja, ujar kera. Setelah melalui perundingan, penghuni hutan sepakat kera menjadi raja yang baru. Setelah kera menjadi raja, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kerjanya tidur sambil menikmati makanan-makanan yang sangat lezat, yang lezat-lezat. Penghuni hutan menjadi kesal, terutama serigala. Serigala berpikir, bagaimana kita bisa menyamakan diri ya, badannya saja yang sama, tapi otaknya tidak. Serigala mendapat ide. Suatu hari ia menghadap kera. Tuanku, saya menemukan makanan yang tuan ke tempat itu, ujar serigala. Dan berpikir panjang, kera si raja dan terombok buah-buahan tersebut dan kera yang langsung menyergap buah-buahan itu. Ternyata si kera langsung terjeblos ke dalam tanah. Jebakan yang disenggapnya ternyata jebakan yang dibuat manusia. Tolong, teriak kera sambil berjuang keras agar bisa keluar dari perangkap. Tak pernah kubayangkan seorang raja bisa berlaku bodoh. Terjebak dalam perangkap yang dipasang manusia, raja seperti kera mana bisa melindungi rakyatnya, ujar serigala dan binatang lainnya. Tak berapa lama setelah binatang-binatang meninggalkan kera, seorang pemburu datang ke tempat itu. Melihat ada kera di dalam air. Oke. Itu ya. Jadi kemarin itu yang kita bahas itu melengkapi teks yang sudah ada. Oke. Jadi nanti yang belum silakan dikirim sama Miss. Itu ya, silakan dikirim. Nah, jadi untuk sekarang judul materi kita sekarang memerankan isi fabel di halaman 251. 251. Dua ratus lima satu. 251. 251. Sudah? Memerankan isi fabel. Sudah dibuka?
Udah dibuka? Udah. 251. Memerankan isi fabel. Memerankan isi fabel itu ada dua. Pertama, menguasai cerita, menghayati penokohan. Ya, ada 5. Menguasai alur, menjalankan kontak mata dan penonton menggunakan media alat peraga. Nah, jadi kita perankan untuk SMA, bentar ya. Nah, jadi menguasai cerita. Jadi kalau kita memerankan teks fabel, kita harus menguasai ceritanya dulu. Nah, menguasai ceritanya dari awal sampai akhir, ya, kita harus menguasainya. Nah, sehingga nanti apa yang kita perankan, yang kita lakonkan itu menarik, ya, dan mudah dipahami. Itu. Nah, kemudian untuk menghayati penokohan, ya, penokohan. Kalau tentang penokohan berarti kalau kamu dipilih sebagai tokoh latar, ya silakan lakonkan selayaknya sebagai tokoh latar. Tapi kalau misalkan tokoh utama, yaitu tokoh ini sentral, berarti harus dilakonkan sebagai lakon yang utama, dan begitu juga pelengkap dan pendukung. Menguasai alur, jadi alur ceritanya itu mulai dari, ya, pertama kemarin kan pengenalan orientasi, masuk ke komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, jadi harus tahu semua prosedurnya mulai dari mana, dari orientasi. Kalau orientasi kan pendahuluan cerita, ya, siapa tokohnya, di mana tempat ceritanya, baru komplikasi, apa masalah yang diceritakan, baru resolusi, penyelesaian, koda, baru koda kan akhir cerita, ya. Begitu juga pada saat kita perankan harus kita kuasai tentang bagaimana kontak mata dengan penonton, ya. Jadi kita harus menjalin bagaimana tentang penurunan itu bisa sampai atau bisa mereka mengerti, ya. Saya mereka itu kan penonton, ya. Kemudian menggunakan media atau alat peraga. Jadi kalau misalkan kita perankan teks tentang semut dan kepompong, ya harus betul-betul alat peraganya, ya, harus didukung dengan alat peraga sehingga apa yang kita perankan itu menarik dan penonton pun seolah-olah ikut menjadi bagian dari cerita tersebut. Nah, itu kalau kita perankan, memerankan suatu apa namanya, fabel, ya. Ada 5. Menguasai cerita, menghayati penokohan, menguasai alur, menjalin kontak mata, dan menggunakan media atau alat peraga. Nah, itu ada 5 memerankan isi fabel, ya. Dan ini terakhir untuk materi fabel, teks fabel. Nanti kita lanjutkan tentang puisi, ya. Nah, untuk fabel dulu, untuk memerankan fabel dulu, ada mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Silakan. Untuk materi memerankan fabel, ada pertanyaan? Ya. Ada, Miss. Ada, jelas. Ada berapa caranya? Ada 5, ya. 5. Apa yang 5 itu? Ini, Miss. Ini tugasnya, Miss. Bukan. Ada 5, ya. Ada 5 cara memerankan puisi apa fabelnya, menguasai cerita fabel, ya kan. Yang kedua, kita harus menghayati penokohan, ya, penokohan. Kalau ketiga, alur, kita harus mengetahui alurnya, ya. Nah, ini. Nah, baru nanti yang keempatnya adalah kita harus
menjaga kontak ya mata ya kepada siapa? Kepada penonton. Ya, penonton. Baru yang terakhir itu harus ada alat peraga. Ya, harus ada alat peraga. Nah, begitu. Ya, harus ada alat peraganya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Tentang ini ada? Ada? Tidak ada? Punting. Tapi nanti dikembalikan ya, Pak. Dikembalikan ya, Pak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang materi baru. Ya. Kalau Kuala Namu atau apa itu? Soekarno ya. Kami udah sampai ke puisi. Nah, materi baru bab 7. Bab 7 ya. Ini bab 7. 199. Mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Silakan buka. Oke. Udah dibuka 199. Jawablah Miss-nya. Kalian jangan tidur. Udah. Belum, bentar nih. 199. 199. Dan Nah, ya, jadi di situ kan ada puisi rakyat. Ya, puisi rakyat. Puisi rakyat ada di situ, ya, puisi rakyat. Ini puisi rakyat. Nah, jadi puisi rakyat untuk kali ini kita bahas itu ada, ya, contoh dari itu ada pantun, gurindam, ya, dan syair. Nah, ini ya, pantun, gurindam, dan syair itu ya. Nah, itu termasuk puisi rakyat. Nah, puisi rakyat itu kan bentuk ungkapannya itu bersifat tradisional, pernyataannya juga bersifat tradisional, pemaparannya juga masih ada sifat kewangsalan atau masih bersifat tradisional. Nah, satu-satu kita bahas. Oke, kita dulu bahas itu tentang pantun. Ya, tentang pantun ini. Oke. Kalau pantun itu terdiri dari 4 baris. Pengertian dulu pantun ini adalah jenis sastra yang hingga kini masih tetap populer masyarakat. Dan puisi ini kan merupakan puisi lama, ya, mengungkapkan sesuatu kata, ya, dan berfungsi untuk pewarisan nilai. Itu pantun ini. Ya. Jadi pantun ini termasuk puisi lama. Ya, puisi lama. Oke, puisi lama. Aturannya. Kalau aturannya, ya, aturannya adalah ada 4 baris. Ada 4 baris. Yang 4 baris itu ini ya, 4 baris itu 2 isi, ya, dan 2 yang namanya lampiran. L ya, saya singkat L. Oke. Nah, jadi puisi itu ada puisi lama, aturannya ada 4 baris dan 2 isi dan 2 lampiran. Itu jumlahnya ada 4. Oke. Nah, dari yang 2 ini ya, 2 baris dan 2 ini memiliki sajak. Ya. Memiliki sajak.
dan memiliki rima. Nah, sebelum sampai ke sajak, rima dulu. Ya, rima adalah persamaan bunyi. Ya, persamaan, saya singkat di sini ya, persamaan bunyi. Nah, di manakah letak persamaan bunyinya? Yaitu pada akhir. Coba perhatikan di halaman 199. Ya, ambil contoh gelas pecah jangan dibuang. Nah, terakhir kata dibuang. Ya, dibuang. Oke. Baru baris kedua, tempat lilin. Lebih baik untuk tempat lilin. Nah, tempat lilin. Oke. Baru semasih engkau punya uang, berarti ini baris ketiga. Oke. Nah, jangan lupa membantu si miskin. Berarti kata miskin. Ya, miskin. Dibuang dulu. Miskin, oke. Nah, di manakah persamaan bunyinya? Persamaan bunyinya adalah di sini. Ini ya, ini. Bisa ambil dari tiga huruf dari belakang bisa juga, dan bisa juga dua. Nah, ya. Nah, jadi kita ambil dua aja ya. Kita ambil aja dua ya. Dua atau berapa nih? Dua aja ya, berarti nih. Ini. Nah, ini yang sama. Ini yang sama ya. Nah, sedangkan baris kedua itu sama. Baris kedua dan keempat sama. Ini ya. Ini dia. Nah, inilah rimanya. Nah, jadi dari 4 baris itu memiliki rima yang sama, yaitu antara baris 1 dan 3 sama. Baris 2 dan 4 sama. Nah, itu. Bisa dipahami ya ini. Nah, dibuang, lilin, uang. Yang sama adalah NG. Nih. Ini juga. Nah, sedangkan baris kedua IN. Baris keempat juga IN. Iya kan? Iya. Tidur kalian? Ya, ini yang samanya. Sedangkan di barisan satu yang sama NG, dan baris ketiga ini juga NG. Itulah namanya rima. Persamaan bunyi dalam satu baris. Nah, memiliki, ini kan tadi ini NG ya, ini NG ya. Memiliki sajak. Kalau ini NG dengan ini, itu namanya ini ya, antara ini dengan ini, ya, 2 dan 3, 1 dan 3, itu A, sajaknya A. Kalau berbeda 2 dengan 4, ya, 2 dan 4. 2 dan 4 berbeda ya, 2 dan 4 ini 2 dan 4. Itu kalau berbeda adalah dibuat B. Ya, itu. Makanya nanti sajaknya ini adalah A, ya, A, baru B. Oke, baru A, ya, baru B. Nah, ya, jadi ada ini sajaknya ini kan. Sajaknya begini. Ya. A, B, A, dan B. Nah, baris 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, 2 dan 4. Nah, kenapa A sama dengan ini? Yang A, ya, 1 dan 3 sama A. Karena persamaan atau rima tadi, ya, rima, saya singkat sini R ya. Rimanya adalah NG. Sedangkan yang kedua, baris kedua dan 4, 2 dan keempat juga sama. Nah, rimanya apa? IN, sama. Nah, jadi pasangan baris 1 itu pasangannya 3. Baris 2 pasangannya baris keempat. Nah, begitu. Nah, seperti ini nih aturannya. Nah, inilah yang dikatakan saja. Ini. Sedangkan yang ini yang di ujung kata tanya ini adalah rima. Nah, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa dipahami? Nah, jadi pertanyaan, Miss,
Kalau misalkan berbeda, misalkan baris 1, nah ada kalimatnya di sini ya, baris 2, baris 3, ya seperti ini. Nah, di kata akhirnya yang pertama mungkin dia menggunakan AN ya. Ya harus AN 3. Nah, kalau misalkan ini IN berarti 3 IN. Nah, misalkan yang ini adalah kan. Ya, kan. Akhiran kan. Ini akhiran kan, harus akhiran kan ini. Nah, itu nanti kalau kita menulis contohnya. Nah, kalau tidak sama bagaimana bisa itu tidak termasuk lagi dengan puisi ini. Ini tidak termasuk ini. Nah, ini bukan ini. Nah, yang termasuk ini adalah harus memiliki aturan seperti tadi ini. Ya, baris ke-1 sama dengan baris ke-3, baris kedua sama dengan baris ke-4. Itu penjelasannya. Oke ya. Bisa dipahami ya? Bisa, halaman 199 itu yang dijelaskan. Nah, jadi dua contoh ya, dua contoh pantun yang ada di halaman 199 itu ada 2 kan? Nah, kenapa harus 2? Biar lebih dijelaskan yang mana dengan sajak yang berbeda. Nah, jadi A-nya ini pada baris 1 itu ya. Sedangkan B adalah letaknya di baris 2. Nah, baru sama lagi baris 1 dengan 3. Ini adalah 3. Begitu juga dengan ya baris ke-4. Baris ke-4 sama dengan baris 2. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan ya. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, ya janganlah mengharap pamrih. Oke. Apa persamaan bunyinya yang sama? Yaitu baris pertama adalah NG 1 ya. Baris kedua adalah ih ya. Dan baris ketiga masih sama dengan 1 NG. Kemudian baris keempat adalah IH ya, sama. Berarti karena sama mereka 1 dengan 3 itu adalah sajaknya A. Ya. 2 dan 4 adalah B. Makanya ini ada sajaknya AB, A, B. Nah, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Halo, bisa? Bisa dipahami? Ada orang? Oke. Nah, selain itu ada aturannya lagi nih. Aturan ini. Aturannya itu yang 4 baris tadi ya. Kita bagi 2. Nah, 2 baris untuk isi dan 2 baris untuk sampiran. Ya, sampiran. Lalu letak sampirannya di mana ya, Miss? Gitu kan, jawab itu pertanyaannya. Nah, jadi yang sampiran ini biasanya letaknya adalah di awal. Di mana? Di baris 1 dan 2 ini. Tapi kalau yang bagian isinya itu barisnya di 3 dan 4. Nah, oke? Nah, kenapa? Nah, karena ini sampiran itu di dalam ini terdapat makna konotasi, makna kias di dalamnya yang bisa melengkapi ya untuk melanjutkan bagian isi. Kenapa, Kevin? Apa, Kevin? Waktunya sudah masuk. Apa? Siapa? Waktunya sudah masuk.
di WA. Oh, sebentar. Masuknya? Apa ini? Siapa? Mr. Joni ya? Habis waktu. Bukannya jam 10. Ada, tadi saya lihat apa itu nama Kalau jadwal jadwalnya mulai dari jam 8 sampai jam 9.30. Eh, Sesi 2 mulai lagi. salah. Selesai jam 10. Tadi kan karena ada senam. Begini nak. Tadi ada senam. Ada senam. Kami tadi kan Dikasih linknya, Miss. Gimana? Tapi nggak dikasih link senamnya. iya. Mandiri. Di rumah saja. Jadi guru-gurunya tadi olahraga. Jadi Harusnya sampai jam 9. selesai. Bukan, ini yang barunya nah ya. Jelaskan. Iya tahu, tapi Miss Redo belum ngirim. Oh iya, mungkin lupa kali. Jadi selesai ini pertamanya jam 10. Ya, nggak apa-apa, nanti saya ngomong bentar. Oke, saya bisa ngomong sama lotionnya bentar. Sebentar dulu ya, nak. Sebentar. Ya udah masuk ya. Sebentar. Saya japri aja beliau. Lotion. Apa kabar? Sebentar ya. Saya masih di kelas ini. Sebentar nih. Saya selesai jamnya. Pedo nggak ngasih tau sama anak ya? Nggak ngasih tau sama anak ya? Kalau mulai sesi pertama jam 9. Kalau mulai sesi pertama jam 9 sampai jam 10. 10. Iya. Sebentar, Los apa kabar? Saya masih di kelas Sentani. Saya selesai jam 10. Kita jam sesi pertama jam 9 sampai jam 10. Sesi kedua jam 10 sampai 11.30. Jadi serem siapa? Coba lihat di skenario. Kemarin ada perubahan. Lause. Perbandingannya sama. Sebentar dulu ya, nak. Kita ngomong sama losenya dulu ya, bentar. Nanti nggak enak juga. Mungkin losenya nggak tahu deh jadwalnya. Sebentar ya. Sabar. Oh. Kemudian yang kedua, sisinya itu nggak sama besar. Thank you, Pak Jim. Oke, udah. Perubahan lagi ya, Miss. Langsung ya. Iya, langsung. Makasih ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi 4 baris tadi itu terdiri dari 2 bagian, ya. Gak ada yang tidur kan? Karena Miss nggak bisa lihat karena Miss lagi coret-coret ini kan tertutup. Miss nggak bisa lihat kalian. Oke, masih ada orang? Masih? Halo? Jangan tidur kalian ya. Bukan berdongeng Missnya. Miss lagi menjelaskan. Oke, dengarkan. Jadi, nih.
Ini tadi ada dua bagian. Bagian pertama adalah isi, bagian kedua adalah sampiran. Yang sampiran ini terdiri di baris pertama dan kedua ini ya. Nah, ini dia ini yang kedua ini. Dan barisan 3 dan 4 itu adalah isinya. Nah, kita praktekkan sekarang ya pada contohnya. Nah, perhatikan. Coba perhatikan contoh yang di halaman 199. Nah, aduh habis ya waktunya. Aduh.